Salam, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Jumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Perkenalkan, nama Bapak Reminiscence Rijai STH dari SMP Negeri 5 Madrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. Hari ini kita belajar bersama tentang pendidikan agama Kristen kelas 7 bab 1. Materi kita kali ini adalah indahnya mengampuni. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, untuk membahas materi indahnya mengampuni, maka akan ada ayat-ayat referensi yang akan kalian baca. Bapak harap kalian sudah membuka Alkitab dan membaca kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 14, dan Matius pasal 18 ayat 22 sampai ayat 35. Berdasarkan teks Alkitab ini dan kaitannya dengan materi, maka yang menjadi tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan pengertian mengampuni. 2. Menjelaskan cara melupakan rasa sakit hati. Dan ketiga, menjelaskan bagaimana cara mengampuni. Yang pertama, pengertian mengampuni. Mengampuni berarti memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri sendiri tanpa melupakan kesalahan orang yang telah menyakiti kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Dari poin pertama, kita bisa melihat dari kisah Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, tetapi sebelum mengampuni saudaranya, ia ingin membuktikan apakah saudara-saudaranya sudah berubah atau belum. Pada kisah Yusuf, kita membaca bahwa Yusuf menaruh cawan anggur pada salah seorang saudaranya. Ia melihat bahwa saudara-saudaranya berubah. Maka dari situlah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya juga meminta maaf dan meminta pengampunan atas kesalahan yang telah mereka lakukan
kepada saudara mereka Yusuf. Kita dapat belajar dari kisah Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, tetapi ia tidak melupakan kesalahan yang telah dilakukan saudaranya untuk membuktikan apakah saudara-saudaranya sudah berubah. Tentu kita masih ingat ketika saudara-saudaranya membulikan yang ketiga kalinya, Yusuf meminta para serdadu untuk menaruh cawan anggurnya ke dalam karung salah seorang saudaranya. Ia mau melihat apakah saudara-saudaranya itu sudah berubah atau tidak. Dari kisah Yusuf, kita dapat melihat bahwa mengampuni orang yang bersalah itu kita harus lakukan, tetapi kita harus mengetahui apakah mereka sudah berubah atau tidak, sehingga pengampunan yang kita berikan itu benar-benar membuat kedua belah pihak merasakan damai sejahtera. Yang kedua, cara melupakan rasa sakit hati. Kalian pernah membaca sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Buanglah kepahitan dan bukalah hati untuk mengampuni. Kalimat ini didengar sepertinya mudah, tetapi sulit untuk kita lakukan. Sebenarnya kita diajarkan untuk mengampuni, tetapi bagaimana caranya untuk bisa mengampuni? Mari kita ikuti penjelasannya. Yang pertama, membebaskan diri dari kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara membebaskan diri dari beban kebencian? Nah, kita akan melihat sebuah ilustrasi. Simak baik-baik ya. Mari perhatikan gambar gelas yang berisi kopi. Kalau dituang air putih terus-menerus, maka suatu ketika gelas yang berisi kopi itu akan menjadi bersih. Begitu juga hati kita. Jika kita membebaskan diri kita dari kebencian, sakit hati, amarah, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kedua, mengampuni tetapi tidak menyerahkan diri untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan lainnya. Sebagai contoh, kalian bisa melihat pada Matius pasal 18 ayat 22 sampai ayat 35 pada kisah tentang pengampunan, di mana seorang hamba yang berutang, hutang-hutangnya diampuni oleh tuannya. Tetapi ketika keluar dari rumah tuannya, ia bertemu dengan orang yang berhutang dengannya. Ia memaksa
orang tersebut untuk melunasi hutangnya. Karena orang tersebut tidak bisa melunasi hutangnya, ia mengadukan hal itu kepada tuannya. Perbuatan dia yang memarahi orang yang berhutang kepadanya itu membuat tuannya marah. Akibat kemarahan hamba tersebut, kemudian ditagih kembali hutang. Nah, kemarahan bisa membuat kita melakukan tindakan yang tidak pantas. Karena itu, kemarahan harus kita kendalikan. Dengan mengendalikan kemarahan, kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, bagaimana cara mengampuni? Pertama, mengintrospeksi diri. Yusuf mengintrospeksi dirinya bahwa ia pernah membuat saudara-saudaranya merasa sakit hati atas perkataan dan perbuatannya. Dari peristiwa tersebut, Yusuf mengetahui bahwa ia bersalah terhadap perkataan dan perbuatan terhadap saudara-saudaranya. Yang kedua, ketika kita sudah mengintrospeksi diri dan mengetahui apa kesalahan kita, maka yang kedua ialah berdoa meminta ampun pada Tuhan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Ketiga, mengampuni dan diampuni. Ketika kita berdoa meminta ampun pada Tuhan, kita harus mengingatnya baik-baik bahwa kita pun juga harus meminta ampun pada orang yang sudah kita perbuat kesalahan. Maka pengampunan itu akan terjadi. Setelah pengampunan terjadi, maka akan ada damai sejahtera pada hati kita. Demikianlah materi kita tentang indahnya mengampuni. Kita sampai di sini dan akan kita berjumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.